Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di kanal yang selalu mengupas berita terkini, membedah fakta, dan menghadirkan analisis jernih agar kita semua tidak sekadar ikut arus opini, melainkan bisa melihat peristiwa dengan lebih utuh. Kali ini kita akan membahas satu kabar yang masih hangat dan penuh emosi, yaitu tentang tersingkirnya Timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Perjalanan panjang, harapan besar, tangisan di tribun, hingga sorotan dari negara tetangga Malaysia yang cukup pedas. Semua itu membentuk satu rangkaian cerita yang bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi tentang harga diri, mentalitas, dan masa depan sepak bola kita. Mari kita uraikan dengan detail, supaya Sobat Cek Fakta bisa mendapatkan gambaran lengkap dari semua sudut pandang. Kekalahan Timnas Indonesia di babak kualifikasi ini memang menyakitkan. Bagi banyak pecinta sepak bola tanah air, gugurnya Garuda terasa seperti patahnya sayap burung yang selama ini terbang penuh semangat menuju mimpi besar Piala Dunia. Harapan yang dibangun sejak beberapa tahun terakhir, terutama sejak era kepelatihan Shin Tae-yong yang membuat timnas tampil lebih kompetitif di Asia, seakan runtuh begitu saja di hadapan kenyataan pahit. Meskipun begitu, harus diakui bahwa Indonesia sebenarnya sudah mencatat sejarah penting, menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran 4 kualifikasi. Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas, walau hasil akhirnya tetap meninggalkan luka. Momen paling menyayat hati tentu terlihat di stadion ketika para pemain menetaskan air mata. Kamera menyorot wajah-wajah mereka yang penuh peluh, kelelahan, dan kesedihan mendalam. Tidak sedikit pula supporter yang larut dalam tangisan. Bahkan ada yang tak mampu menahan amarah hingga melampiaskan kekecewaan dengan melempar botol ke lapangan. Adegan ini menjadi sorotan besar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Media Malaysia, Stadium Astro, menuliskan laporan dengan nada menohok, supporter Indonesia menangis, lempar botol ke lapangan. Rasakan pil pahit itu. Ungkapan ini seakan menambahkan garam di atas luka, membuat sebagian publik Indonesia tersinggung, namun pada saat yang sama menghadirkan refleksi tersendiri. Mengapa media Malaysia menyoroti hal ini dengan begitu tajam? Jawabannya sederhana. Persaingan Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola bukanlah hal baru. Rivalitas kedua negara sudah terbangun puluhan tahun, dari lapangan hijau hingga tribun stadion. Maka ketika Indonesia yang selama ini dilulukan sebagai tim paling menjanjikan di Asia Tenggara akhirnya tumbang, ada semacam rasa puas yang muncul dari sebagian pihak di negeri jiran. Mereka menuliskan bahwa armata para pemain Indonesia adalah gambaran nyata betapa beratnya kegagalan ini. Bahkan mereka mengajak publik Indonesia untuk menerima kenyataan itu sebagai konsekuensi dari perjalanan panjang yang penuh pasang surut. Namun jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya komentar dari media Malaysia ini juga bisa dianggap sebagai cermin. Kita sebagai bangsa perlu belajar bagaimana mengelola emosi dalam menghadapi kekalahan. Sepak bola memang identik dengan gairah, dengan sorak-sorai, dengan letupan emosi yang kadang tak terkendali, tetapi pada akhirnya, olahraga tetaplah olahraga. Ada saat kita menang, ada saat kita kalah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bereaksi setelahnya. Apakah kita akan tenggelam dalam kekecewaan dan menyalahkan satu sama lain? Atau justru menjadikan kegagalan ini sebagai bahan evaluasi untuk melangkah lebih kuat ke depan? Di tanah air, suara publik pun mulai menguat. Tuntutan evaluasi besar-besaran mengemuka. Banyak yang menuding PSSI sebagai pihak paling bertanggung jawab, karena federasi inilah yang memegang kendali penuh atas jalannya timnas. Nama Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang sejak awal diragukan kapasitasnya, kini berada di ujung tanduk. Publik menuntut agar ia segera diganti karena dianggap tidak mampu mengangkat performa tim di level tertinggi. Di sisi lain, bayang-bayang Shin Tae yang masih begitu kuat. Meski sang pelatih Korea Selatan itu sudah tidak bersama Indonesia, banyak yang merasa gaya kepelatihannya lebih cocok, lebih disiplin, dan lebih bisa membangkitkan semangat juang Garuda. Disinilah letak dilema besar PSSI. Mengganti pelatih memang terlihat sebagai solusi instan. Tetapi sejatinya masalah timnas Indonesia tidak sesederhana itu. Ada persoalan struktural yang jauh lebih dalam. Pembinaan usia muda yang belum konsisten, kualitas kompetisi domestik yang naik turun, hingga profesionalisme manajemen yang sering dipertanyakan.
Jika hanya mengganti pelatih tanpa membenahi akar masalah, maka siklus kegagalan ini akan terus berulang. Kita mungkin bisa mencicipi sesaat prestasi, tetapi untuk jangka panjang, hasilnya akan stagnan. Media Malaysia sendiri tidak hanya mengomentari soal aksi supporter yang melempar botol atau menangis di tribun. Mereka juga menyinggung bahwa perjuangan para pemain sebenarnya luar biasa. Kalimat para pemain Indonesia sudah berjuang mati-matian menunjukkan adanya pengakuan atas kerja keras skuad Garuda. Artinya, kritik itu bukan sepenuhnya bernada merendahkan, melainkan ada juga rasa simpati yang diselipkan. Namun tentu saja, headline yang mereka pilih tetap dibuat menohok agar menarik perhatian publik. Sobat Cek Fakta, jika kita tarik lebih jauh, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas bangsa. Tangisan supporter bukan hanya tangisan karena kalah dalam sebuah pertandingan, melainkan tangisan karena harapan sebuah bangsa seakan dipatahkan. Ketika Garuda gagal, rasanya seperti mimpi kolektif kita ikut runtuh. Dan di saat bersamaan, negara tetangga menyaksikan itu dengan sorotan yang berlapis, ada yang bersimpati, ada pula yang mengejek. Namun kita perlu mengingat bahwa perjalanan timnas Indonesia tidak berhenti di sini. Masih ada Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang menanti. Turnamen itu bisa menjadi ajang pembuktian berikutnya, kesempatan untuk bangkit, dan wadah untuk menunjukkan bahwa Garuda belum kehilangan sayapnya. Pertanyaannya, siapa yang akan memimpin skuad ini? Apakah PSSI akan tetap bertahan dengan Kluivert? Atau mencari figur baru yang lebih mampu membawa timnas terbang tinggi? Tentu semua ini kembali kepada keberanian para pemangku kebijakan. Publik boleh saja menuntut, boleh saja bersuara lantang, tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangan federasi. Yang jelas, masyarakat tidak ingin hanya sekadar pergantian kosmetik. Mereka menuntut perubahan nyata yang mencakup pembinaan, tata kelola, hingga visi jangka panjang. Karena itu, kegagalan kali ini jangan hanya dilihat sebagai musibah, melainkan momentum untuk introspeksi besar-besaran. Bayangkan jika Indonesia bisa belajar dari kekalahan ini. Bayangkan jika air mata yang jatuh di pipi para pemain bukan sekadar simbol kesedihan, tetapi menjadi pupuk bagi lahirnya semangat baru. Bayangkan jika kekecewaan supporter justru memantik energi untuk lebih mendukung, bukan merusak. Maka kegagalan ini bisa berubah menjadi titik balik yang mengubah sejarah sepak bola kita. Sobat Cek Fakta, disinilah kita bisa mengambil pelajaran. Hidup, sama seperti sepak bola, penuh dengan pasang surut. Ada saat kita merasa di atas angin, ada saat kita jatuh tersungkur. Tetapi yang terpenting bukanlah seberapa sering kita menang, melainkan bagaimana kita bangkit setelah kalah. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan elinglan sabar ingat dan sabar. Ingat bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan dan sabar untuk menanti buah dari usaha yang tidak pernah berhenti. Untuk itu, mari kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah catatan reflektif. Jangan biarkan komentar pedas dari media luar negeri hanya memicu amarah semata. Jadikan itu sebagai cambuk untuk berbenah. Jangan biarkan kegagalan di kualifikasi Piala Dunia menjadi akhir dari mimpi kita. Jadikan itu sebagai awal dari rencana yang lebih matang menuju masa depan. Garuda boleh jatuh, tetapi ia selalu punya kesempatan untuk terbang kembali. Demikian pembahasan kali ini Sobat Cek Fakta. Semoga video ini bisa memberi gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi, bukan hanya dari sisi emosi, tetapi juga dari sisi analisis. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten informatif lainnya. Saya pamit undur diri, tetap semangat, tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.